Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Aditno. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau yang yakni dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa angkatan 2023. Hai, perkenalkan nama saya Istian Biasa, jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester kelas D. Baik kawan-kawan, perkenalkan nama saya Lutfi dari jurusan Hukum Tata Negara di Universitas. Kita akan wawancara. Tetap. Itu mari kita ikuti keseruan kita pada let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sekarang berada di kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Paham Riau yang berada di Jalan Nangka, Pak. Ya. Jadi sekarang kita ada agenda untuk wawancara mengenai hal-hal pidana. Yang sekarang akan mewawancari Bapak siapa? Tri Muhammad Sandofa. Bapak Tri Muhammad Sandofa SHM, Pak. Ya, betul. Jadi ya kami mulai langsung, Pak. Ya boleh, silakan kira-kira apa yang mau dipertanyakan, sekedar diskusi. Yang bisa saya jawab selesai. Sebelumnya silakan perkenalan diri. Ya, jadi saya Tri Muhammad Sandofa. Saya praktisi hukum, advokat. Saya alumni hukum dari Universitas Riau dan juga alumni hukum dari UIR. Ya, jadi sedikit banyaknya tentang hukum kita bisa berdiskusi, kita bisa berbicara, sharing pikiran terkait dengan sub-sub yang ingin adik-adik tanyakan kepada saya. Kita diskusi tentang penahanan, Pak ya. Ya, benar. Pertama kita diskusi tentang apa perbedaan penangkapan dan penahanan. Ya, jadi dapat saya jelaskan apa itu penangkapan dan apa itu penahanan. Jadi penangkapan itu adalah suatu proses di mana pihak yang berwenang, baik itu dari pihak penyidik kepolisian atau pihak yang ditunjuk lainnya, untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang sudah memiliki atau sudah memegang cukup bukti yang kuat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian penahanan itu apa? Penahanan adalah proses tindak lanjut dari penangkapan, adalah menempatkan seseorang di suatu tempat untuk dilakukan penahanan guna untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang yang ditunjuk. Jadi penahanan ini menempatkan seseorang itu di mana? Ya tergantung dari pihak yang berwenang, bisa ditempatkan di rutan atau rumah tahanan negara, atau dilakukan penahanan di rumah, atau di penahanan kota namanya, tetapi dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan pula oleh pihak yang berwenang penyidik tersebut. Berarti penahanan dan penangkapan untuk mempermudah, Pak ya. Ya, untuk mempermudah proses penyidikan, ya, terus selanjutnya untuk mengumpulkan barang bukti. Iya, demikian, Pak ya. Ya, benar. Dan pertanyaan kedua, Pak, diskusi tentang apa tujuan penahanan, penggeledahan dan penyidikan. Tujuan dari penahanan, seperti saya jelaskan sebelumnya, adalah untuk mempermudah pihak penyidik atau pihak yang ditunjuk lainnya dalam proses pemeriksaan lebih lanjut atau mengumpulkan barang-barang bukti terhadap suatu tindakan atau dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian tujuan apa tadi selanjutnya? Penggeledahan. Tujuan penggeledahan adalah untuk sama. Tujuan penggeledahan adalah untuk mengumpulkan barang bukti. Penggeledahan ini dapat dilakukan di kantor, di rumah dengan pihak-pihak terkait. Contohnya dalam korupsi kan banyak dilakukan penggeledahan di kantor tempat ia bekerja atau di rumah tempat ia tinggal. Itu tujuan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, tujuan apa? Penyidikan. Tujuan penyidikan adalah sama, yaitu proses untuk mengumpulkan barang bukti berupa pemeriksaan lebih lanjut.
untuk BAP supaya lebih mudah, karena apabila tidak dilakukan penahanan, memanggil pihak tersebut datang ke kantor polisi, yang ini kadang memakan waktu dan mempersulit tugas dari penyidik tersebut. Jadi tugas dari penyidikan ini untuk mempermudah proses tahap selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap pihak orang-orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Jadi dia tujuan dari penahanan, penggeledahan dan penyidikan itu intinya untuk mencari barang bukti guna mempermudah proses selanjutnya. Ya, untuk dilakukan proses selanjutnya. Mungkin dia yang selanjutnya itu ada macam-macam penahanan, Pak, penggeledahan dan juga penyidikan. Ya, macam-macam penahanan. Dia di dalam KUHP dijelaskan kalau tidak salah dari pasal 20 atau pasal 21 atau 22 itu dijelaskan bahwa macam-macam penahanan ada 3, yaitu penahanan rumah tahanan negara atau tahanan yang ditempatkan di rutan atau tahanan rumah dan selanjutnya penahanan kota. Jadi setiap jenjang atau setiap jenis penahanan berbeda pula fungsinya masing-masing, karena kenapa seseorang bisa ditempatkan di rutan, kenapa seseorang bisa ditempatkan di rumah, kenapa seseorang bisa hanya dalam lingkup kota, karena tergantung dari penilaian penyidik atau petugas yang berwenang tersebut. Karena bisa jadi karena perkaranya tidak terlalu rumit dan mudah dan pihak terkait pun berkooperatif untuk dapat dilakukan pemeriksaan, bisa dilakukan tahanan rumah, atau jika memungkinkan bisa diluaskan lingkupnya menjadi tahanan kota. Kemudian macam-macam dari penggeledahan bisa juga dilakukan terhadap suatu tindak pidana berkaitan dengan kasus itu tersebut. Jadi salah satu ada penggeledahan rumah, penggeledahan kantor, dan juga bisa memungkinkan dalam operasi tangkap tangan dilakukan penggeledahan badan. Penggeledahan badan ini biasanya banyak terjadi di kasus narkotika dan sejenisnya, karena tak jarang barang bukti itu disembunyikan di tempat-tempat atau di badan yang sulit dijangkau oleh penyidik, maka dilakukan penggeledahan terhadap badan. Kemudian yang terakhir penyidikan ya. Penyidikan ini prosesnya pun panjang juga ya. Jadi proses penyidikan ini cukup panjang karena memang kepolisian atau penyidik pintu pertama untuk dilakukan proses penegakan hukum. Nanti setelahnya baru dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses persidangan dan didaftarkan di pengadilan untuk dilakukan proses persidangan. Jadi macam-macam penyidikan, abang lupa. Sabar ya. Penyidikan tadi itu, penyidikan. Caranya mungkin ya. Oke, dilanjutkan. Penyidikan itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara membuntuti atau apa ya, bahasa kitanya apa ya? Membuntuti itu kayak mengikuti orang-orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana. Yang kedua dengan cara penyamaran sama dengan membuntuti tadi. Penyamaran adalah tugas untuk memastikan lebih lanjut dan supaya tidak terjadi salah tangkap. Bisa saja dengan orang yang sama, tapi namanya berbeda. Itulah makanya yang namanya penjahat ini banyak karakternya masing-masing ya. Bisa dia melakukan penyamaran dan segala macam. Makanya ini macam-macam dari penyidikan, yaitu dengan melakukan penyamaran, melakukan pembuntutan atau mengikuti orang-orang tersebut, dan kemudian bisa dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan dokumen, dilakukan pemeriksaan, itu termasuk dalam proses penyidikan. Begitu. Nah, setiap tindak pidana itu kan banyak jenisnya, Pak, dan tidak semua tindak pidana itu bisa dilakukan penahanan. Yang masuk dalam proses penahanan itu tindak pidana seperti apa saja sih, Pak, yang bisa masuk dalam penahanan? Ya, jadi pada intinya, pada umumnya setiap tindak pidana dapat dilakukan penahanan, kecuali diatur lain oleh KUHP. Karena memang ada beberapa tindak pidana yang tidak dilakukan penahanan. Yaitu salah satu contohnya tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ini kan maksimal ancaman pidananya selama 3 bulan, penjara selama 3 bulan, maka dia tidak dilakukan penahanan. Kemudian pertanyaannya bagaimana? Apa sih macam-macam tindak pidana ringan? Karena kan banyak ya tindak pidana ringan yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Jadi tindak pidana ringan ini adalah tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tapi nominal kerugiannya tidak mencapai 2,5 juta atau
2.500.000 ya. Itu dijelaskan dalam Perma nomor 2 tahun 2012 bahwa apabila kerugian seseorang yang ditimbulkan akibat tindak pidana di bawah 2.500.000 itu kategori tindak pidana ringan. Ya, apa contohnya seperti pencurian ringan, penipuan, apa lagi ya, penggelapan. Nah, itu selama kerugian tidak mencapai 2,5 juta itu termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Gitu. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya itu penanganan itu beserta melingkupnya apa saja sih? Ya, setelah dilakukan penangkapan, penahanan, ada juga namanya hak dari para tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ini tidak hanya tersangka, terdakwa pun masih bisa mengajukan penangguhan penahanan, yaitu proses untuk ditangguhkan penahanannya diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan kepada pihak yang terkait. Kalau di tingkat penyidikan diajukan kepada kepolisian, penyidik atau Polri. Kalau di tingkat penuntutan diajukan kepada jaksa atau kejaksaan. Kalau di tingkat pemeriksaan di pengadilan diajukan kepada ketua pengadilan atau majelis hakim. Jadi penangguhan penahanan ini pun ada syaratnya, yaitu ada jaminan yang harus diberikan atau diserahkan oleh baik itu dari tersangka atau terdakwa maupun dari pihak keluarganya. Jaminan itu apa? Jaminan berupa uang. Jaminan berupa uang ini tidak ditegaskan secara pasti oleh KUHP nominalnya berapa. Ini lagi-lagi pandangan dari penyidik atau pihak yang berwenang untuk menentukan jaminan yang layak terhadap kasus yang ditangani atau untuk dikabulkan penangguhan penahanan terhadap orang tersebut. Berapa sih nominal jaminan yang layak gitu. Kemudian yang kedua ada jaminan orang. Jaminan orang ini adalah orang yang secara sukarela sadar dewasa menjaminkan dirinya untuk dilakukan penangguhan terhadap tersangka atau terdakwa. Jaminan orang ini lebih utama dilakukan oleh pihak keluarga, saudara atau kandung. Dilakukan oleh pengacara bisa, dilakukan oleh orang lain bisa. Tapi apabila si tersangka kabur dan pihak penjamin, apabila dilakukan oleh orang lain, tersangka kabur, pihak penjamin tidak mengetahui keberadaannya, maka pihak penjamin dapat dikenakan atau ancaman pidana di pasal 221, yaitu dengan sengaja menutupi atau mempersulit penyidikan. Tapi kalau dari pihak keluarga dan memang pihak keluarga atau penjamin itu tidak benar-benar tidak mengetahui si tersangka kabur kemana, maka dia terbebas dari ancaman pidana tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Berapa lama sih batas waktu penahanan itu? Ya, jadi batas waktu penahanan pun dia terbagi dalam beberapa tingkatan. Ada penahanan penyidik, penahanan jaksa, penahanan hakim. Jadi batas waktunya di tingkat penyidikan itu polisi atau penyidik berhak melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Nah, itu di aturan KUHP secara baku. Kemudian di tingkat penuntutan, jaksa penuntut umum berhak melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Kemudian di dalam tahap pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berhak melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Dan kemudian apabila perkara belum selesai, ada proses tingkat banding, kasasi, maka di tingkat banding begitu juga, maka majelis hakim pengadilan tinggi melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Dan di tingkat Mahkamah Agung dalam proses kasasi, majelis hakim diberikan waktu oleh KUHP untuk melakukan penahanan selama 50 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Tetapi terhadap kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang khusus, apabila majelis hakim atau penyidik atau penuntut umum merasa batas waktu yang diberikan oleh KUHP kurang, maka dapat diberikan kelonggaran, yaitu diperpanjang selama 30 hari dan dapat diperpanjang kedua selama 30 hari. Jadi setiap tingkatan maksimal selama 60 hari. Ini pengecualian. Pengecualian artinya apabila kasus tersebut rumit, artinya dengan ancaman pidana lebih di atas 9 tahun, atau dari kategori tersangka tersebut atau terdakwa mengalami gangguan fisik, gangguan mental yang sehingga mempersulit proses penyidikan dan pemeriksaan, maka penahanan dapat diperpanjang dengan pengecualian tersebut selama 60 hari. 60 hari ini dengan 2 tahap penahanan, tidak bisa langsung digabung sekali penahanan selama 60 hari, tidak bisa. Lalu bagaimana jika waktu yang sudah ditentukan habis? Ternyata proses pemeriksaan atau persidangan belum selesai, maka demi hukum tersangka harus sudah dibebaskan. Ya, bebas demi hukum karena proses penahanan sudah habis.
Seperti itu yang bisa saya dapat jelaskan. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sepertinya itu sudah lebih dari cukup Pak. Ya, Nah, itu dapat pemahaman yang lebih lah buat kita tentang sub penahanan ini Pak. Baik. Jika ada kurang atau menyampaikan kata saya yang salah, atau dari ilmu saya yang saya jelaskan kurang lengkap atau kurang sesuai dengan KUHP, ya saya pun minta maaf karena saya pun masih pendek ilmu, terus belajar, kita sharing di sini. Artinya apa yang benar itu bisa diambil, apa yang salah tolong dibenarkan kepada saya, disampaikan kepada saya. Baik Pak, kami juga dari mahasiswa ya lumayan lah Pak ya. Kita dapat pemahaman lebih dan pengalaman lah Pak ya. Sambil juga kita silaturahmi Pak ya. Baik. Semoga dengan silaturahmi ini kita bisa memperpanjang rezeki ya. Amin, amin. Perlu Mas ya kan? Amin, amin, betul. Mungkin kami dari mahasiswa mengucapkan terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Sama. sudah kita bisa sharing-sharing bareng Pak ya. Ya. Semoga ya kedepannya kita bisa silaturahmi kembali Pak. Baik, baik. Saya juga bersedia apabila adik-adik ingin terus sharing kepada saya, terlepas nggak hanya dari agenda atau subtema penahanan, bisa juga terhadap agenda-agenda yang lain seperti hukum perdata, hukum waris, hukum tata negara, boleh silahkan, saya terbuka untuk sharing bersama adik-adik mahasiswa. Oke. Kami mungkin pamit Pak ya. Sekaligus ya kita cukupkan sampai sini Pak ya. Ya. Kami mengucapkan terima kasih ya. Ya. Pak ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama.